Gedung tua di ujung belakang SMA Pelita Nusantara telah lama tak digunakan. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup debu dan jaring laba-laba. Murid-murid hanya melewatinya saat terpaksa. Bahkan guru pun enggan membicarakannya. Namun malam itu Nina dan Boy kembali ke sana. Didorong mimpi-mimpi buruk dan potongan petunjuk yang tersebar, mereka yakin jawaban ada di sana. Tentang Bella, tentang Bu Selvi, dan tentang Tono. Gedung itu dulunya adalah bangunan asli sekolah sebelum direnovasi dan ditinggalkan. Konon dulu dipakai sebagai ruang serbaguna dan asrama guru, tapi kemudian tiba-tiba ditutup setelah sebuah insiden yang tak pernah dicatat dalam arsip resmi sekolah. Nina menyelinap masuk lewat jendela rusak. Di dalam, aroma lembab dan jamur menyambut mereka. Tangga reot, dinding lapuk. Namun yang paling mengganggu adalah keheningan, seolah udara sendiri menahan nafas. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah ruangan kecil tersembunyi di balik lemari besi yang digeser. Di dalamnya ruang ritual. Dindingnya penuh coretan simbol, lantainya memiliki lingkaran besar dengan pola persis seperti yang ditemukan Nina di kelas 7B. Di tengah ruangan ada meja, dan di atasnya sebuah buku tua, kulitnya menghitam, dihiasi simbol aneh. Buku itu berisi catatan tertanggal 2016, tahun pertama Bu Selvi mengajar. Isinya mengejutkan. Bukan hanya milik Bu Selvi, tapi milik dua orang, Selvi dan Tono. Ternyata saat Tono masih duduk di kelas 10, ia tertarik dengan okultisme dan mulai berkomunikasi dengan sesuatu yang ia sebut entitas penuntun. Ia mendekati Bu Selvi, guru baru yang waktu itu sedang tertekan karena beban kerja dan perlakuan tidak adil dari sekolah. Tono menawarkan kekuatan melalui ritual, melalui pengikatan jiwa. Awalnya Bu Selvi menolak, tapi setelah satu kejadian di mana seorang siswa yang mengancam akan menyebarkan aibnya tiba-tiba koma secara misterius, Bu Selvi mulai percaya dan perlahan menyerah pada pengaruh kegelapan itu. Dalam buku itu tertulis, anak-anak terlalu mudah dilukai, jiwa mereka lunak, rasa takut mereka manis. Tono tahu caranya membuka pintu dan aku tahu caranya menjaganya tetap terbuka. Dan lebih jauh lagi, satu harus dikorbankan untuk menjaga ikatan. Satu jiwa yang rapuh dan siap meledak, dia memilih Bella. Nina tak mampu menahan tangis. Semua benar, Bella bukan bunuh diri. Ia korban dari perjanjian. Boy yang sejak tadi diam menatap simbol di lantai. Cahaya senter yang ia pegang mulai berkedip. Udara jadi berat, dinding seperti bergerak. Tiba-tiba dari balik jendela yang terbuka, terdengar bisikan panjang, pelan tapi jelas. Kalian tahu terlalu banyak. Dan tepat di depan mereka, bayangan tinggi muncul. Bukan Bella, tapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dingin, dan lebih lapar. Mereka berlari keluar, tapi saat menurunin tangga, Nina menoleh sekali lagi. Di jendela lantai 2 berdiri dua sosok, Tono dan Bu Selvi. Memandang ke bawah dengan mata hitam kosong, wajah tenang, seolah mereka tahu semuanya berjalan sesuai rencana. Gedung tua menyimpan perjanjian Dara dan Nina kini berdiri di tengah permainan iblis yang sudah dimulai bahkan sebelum Bella masuk sekolah.